buat kamu anak-anak Papua yang jadi konten kreator, semoga hal yang dialami oleh Mas Parjo atau Mission Wenda itu jadi pelajaran buat siapapun anak Papua yang hari ini sedang jadi konten kreator di media sosial. Jadi informasi yang mau dibagikan atau disampaikan atau beropini dalam media sosial lewat video yang kamu buat itu karena mati viral, jangan karena mencari view banyak terus membuat opini-opini yang kau sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Nah, apa yang dialami atau dilakukan oleh Mas Parjo ini salah satu contoh, karena penyertaannya itu sudah dalam videonya itu sudah menyinggung pihak lain seperti itu, sehingga sampai dia mendapatkan status DPO dari TPNPB itu sendiri. Tapi karena video klarifikasi yang dia buat, sehingga status DPO itu dicabut oleh TPNPB itu sendiri. Jadi yang saya mau sampaikan di sini buat anak Papua yang jadi konten kreator, khususnya topik-topik yang berkaitan tentang sejarah, berkaitan tentang status politik yang ada di Papua. Kalau kamu tidak punya referensi yang cukup, lebih bagus tidak usah beropini atau tidak usah membuat konten terkait sejarah atau terkait perjuangan Papua seperti itu. Apalagi dalam punya konten itu kemudian mengucilkan tentang perjuangan Papua, mempersalahkan tentang perjuangan Papua, hal-hal yang dilakukan tuh kau anggap salah seperti itu, karena dampaknya itu akan kembali ke kau punya diri sendiri. Dan kau harus tahu bahwa perjuangan Papua itu banyak orang Papua yang jadi korban. Ada yang keluarganya meninggal, ada yang anaknya meninggal, ada yang suaminya, ada yang istrinya meninggal karena perjuangan seperti itu, perjuangan Papua. Ya, topik-topik soal politik, soal sejarah perjuangan itu kalau tidak punya referensi yang cukup, tidak usah buat. Cukup buat tentang hal-hal yang misalnya tempat wisata atau makanan tradisional di Papua, atau tempat-tempat religi di Papua, atau soal tarian, atau soal ukiran dan lain-lain seperti itu. Mungkin cukup buat konten di sekitar-sekitar itu. Apa yang dialami oleh Mas Parjo atau Mission Wenda ini, karena tadi keterbatasan informasi, tidak punya referensi yang cukup soal perjuangan Papua, soal aneksasi yang terjadi di antara Papua masuk ke dalam Indonesia, sehingga tidak punya referensi yang cukup, akhirnya menyampaikan pandangan-pandangan yang menyinggung orang lain, menyinggung pihak lain seperti itu. Dan akibatnya ya dia yang tanggung resikonya seperti itu. Jadi buat kita semua sebagai anak-anak Papua ya, kalau buta sejarah jangan coba untuk membuat konten tentang perjuangan Papua atau tentang status politik di Papua seperti itu. Kalau kau mau kuliah, ya kuliah saja. Dimanapun kau mau kuliah ya terserah. Kalau kuliah itu dibiayai oleh pemerintah Indonesia, mau kuliah ya kuliah saja. Nah, tidak usah kemudian membuat opini-opini yang akhirnya menimbulkan persoalan antara kau punya diri dengan pihak lain seperti itu. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Semoga hal yang terjadi pada Mas Parjo atau
Mission Mission Wenda ini jadi pelajaran buat kita semua seperti itu. Anak Papua nih senang, anak Papua nih senang sekali menggunakan istilah-istilah kenamaan di Jawa. Tidak tahu kenapa, kan bisa komen seperti itu.